Kemiskinan yang mendera hidup membuat orang bisa berbuat di luar batas. Bagi beberapa orang, batas yang mereka tembus adalah mencari pesugihan. Kali ini ada salah satu narasumber yang akan menceritakan kisah mantan kakak iparnya yang harus menanggung apa yang sudah ia lakukan semasa hidupnya. Di tahun 2010, ada seorang laki-laki yang hidup bersama adiknya di rumah kecilnya. Laki-laki itu kerap disapa dengan sebutan Gani. Ditinggal oleh kedua orang tuanya semenjak ia berusia 17 tahun. Tidak ada saudara maupun tetangga yang kasihan padanya. Setelah tamat SMA, Gani memutuskan untuk segera mencari pekerjaan. Tapi ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Sudah kesana kemari dengan membawa surat lamaran kerja, tapi tidak ada yang mau menerimanya. Sementara tabungan yang ia miliki semakin menipis. Yang mau tidak mau, Gani harus segera mendapatkan pekerjaan untuk menghidupi dirinya dan juga adiknya yang masih duduk di bangku SMP. Singkat ceritanya, 2 bulan setelah lulus SMA, akhirnya Gani pun mendapatkan pekerjaan sebagai pelayan toko sembako yang pendapatannya tidak seberapa. Sampai 1 tahun lebih Gani ikut bekerja dengan bosnya. Namun pendapatan yang ia peroleh tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang mau tidak mau, Gani pun harus meminjam uang kepada rentenir. 1 bulan, 2 bulan tidak terasa hutangnya semakin menumpuk. Gani hanya bisa menghela nafas panjang. Dia sudah tidak bisa mendengar teriakan para penagih hutang yang setiap hari menyalak di depan rumahnya. Gani sudah hafal kapan waktu mereka akan datang. Jadi dengan sigap dia pun akan berlari ke belakang rumah dan bersembunyi di rumah warga yang masih bersimpati padanya. Tentu saja Gani tidak hanya berhutang kepada 1 orang. Tetangganya pun tidak luput ia minta pinjaman. Itulah kenapa tidak semua tetangga mau membantunya. Bukan Gani menghabiskan hidupnya dengan foya-foya, selain untuk membayar sekolah adiknya dan juga kebutuhan sehari-harinya. Tapi hutang yang ia tanggung juga merupakan hutang bapaknya yang tiba-tiba kembali setelah kabur entah kemana. Ibunya meninggal sejak kecil. Jadi Gani hanya hidup berdua dengan adiknya. Tapi malang nasib Gani, sudah hidup tanpa kasih sayang ibu. Masih harus menerima fakta bahwa bapaknya pecandu judi yang lebih sering setor uang kepada bandar judi. Gani kehilangan akal. Dia tidak bisa hidup seperti itu terus-terusan. Adiknya yang butuh biaya banyak, sementara hutang-hutangnya pun sudah kian membuncah. Pekerjaan yang ia lakukan pun tersendat karena sering kabur-kaburan demi menghindari para penagih hutang. Akhirnya Gani telah mantap bahwa dia akan menempuh jalan pesugihan. Jalan itu tentu sudah ia pikirkan sejak lama. Namun memang Gani tidak punya keberanian untuk melawan Tuhan. Tapi sepertinya kali ini, dia tidak lagi bisa berpikir jernih. Gani menemui sang dukun yang ada di desa sebelah. Setelah mengambil simpanan uang yang tersisa, Gani mantap menemui dukun itu. Setibanya di rumah sang dukun, Gani pun mengutarakan niatnya. Gani diminta oleh sang dukun untuk menyiapkan ubur rampe yang diperlukan dan diminta untuk bertapa di salah satu goa yang sangat terkenal di daerahnya.
Goa itu memang terkenal sebagai tempat pesugihan. Anggap saja namanya Goa Sugiharto. Dukun itu hanya berpesan kepada Gani, meskipun ini uang gampang, bukan berarti meraihnya jadi mudah. Tapi Gani bersikeras, apapun syarat yang diminta, dia bakal siap. Si dukun kemudian bilang bahwa masalahnya bukan hanya syarat, tapi keteguhan hati, dan juga mental Gani bakal diuji. Gani mengangguk mantap. Demi kekayaan, pesugihan model apapun bukan masalah bagi Gani. Tepat pada malam Jumat, sesuai arahan sang dukun, berangkatlah Gani untuk bersemedi semalam suntuk di gua itu. Sesampainya di Gua Sugiharto, Gani merasakan keanehan. Tempat ini begitu terkenal sebagai tempat pesugihan. Kenapa begitu gelap dan sepi? Pikir Gani karena terkenal, maka dia tidak akan bertapa sendirian. Banyak para pendatang yang dengan sengaja ke gua itu untuk melakukan ritual pesugihan. Gani pun kini segera masuk ke gua tersebut. Bau anyir yang menyeruak dan juga udara lembab menyambut kedatangan Gani. Dia hampir muntah, tapi bayangan keluar dari jerat hutang mengalahkan inderanya. Gani segera membakar kemenyan dan menyiapkan sesajen sesuai arahan sang dukun. Namun Gani sempat ragu ketika memulai semedi. Apakah dia benar-benar mau menempuh jalan pesugihan? Keraguan itu pun segera ia tepis. Gani begitu khusyuk dalam bersemedi dengan merapalkan mantra ajaran sang dukun. Niat menempuh pesugihan sudah sangat kuat. Semedi Gani sepertinya menemui hasil ketika ada suara berat yang memanggil dirinya. Gani sempat terkejut, namun dia menenangkan dirinya untuk melihat siapa yang memanggilnya. Gani membuka mata, dan seketika itu juga jantungnya serasa berhenti. Dia melihat pemandangan paling mengerikan dalam hidupnya, sekaligus menyesali pilihannya yang sudah mengambil jalan pesugihan. Gani melihat genderuwo yang amat besar di depan tempat dia bertapa. Ia sedang menyeringai, dan terlihat gigi penuh taring yang berlumuran dengan darah. Genderuwo tersebut meraih sesuatu dan lalu menggigitnya. Gani tersadar itu adalah kaki manusia. Belum hilang keterkejutan Gani, genderuwo tersebut mulai bicara. "Kalau kamu ingin kaya, aku meminta tumbal manusia. Kalau kamu tidak memberiku tumbal manusia, maka kamu dan juga keluargamu yang akan kucabik-cabik," ucap genderuwo tersebut. Gani yang memang sudah terhasut oleh rayuan setan dan sudah dibutakan oleh masalah duniawi, Gani pun lantas mengiyakan ucapan makhluk tinggi besar itu. Setelah ritual itu selesai, Gani buru-buru menemui sang dukun. Bagaimana, Mbah? Apa yang harus saya lakukan lagi untuk cepat mendapatkan kekayaan?" "Tenang, ritualmu sudah selesai. Kamu tinggal menjalankan persyaratan yang sudah diucapkan oleh sosok genderuwo itu. Setiap tahunnya kamu harus mencari orang untuk dijadikan tumbal pesugihanmu," jelas sang dukun. Setelah diberi arahan oleh sang dukun, Gani berpamitan. Tidak butuh waktu lama untuk sampai di rumah. Namun baru sampai di halaman rumah,
Betapa terkejutnya si Gani saat melihat banyak orang yang berada di dalam rumahnya. Gani pun masuk ke dalam dan melihat adiknya terbujur dengan kaku, dengan mata yang melotot. "Apakah ini ulah sosok gendruwo yang kutemui kemarin?" tanyanya dalam hati. Tapi mengingat dia akan mendapatkan uang dengan jumlah yang banyak, rasa sedih itu telah sirna. Gani tersenyum tipis dengan seringai kebahagiaan. Hari itu juga jenazah adiknya dimakamkan. Uang yang sudah diharapkannya sudah bercacaran di atas tempat tidurnya. Dan semenjak saat itu, kehidupan Gani berangsur membaik. Dengan uang yang diperoleh dari ritual pesugihan, ia gunakan untuk melunasi semua hutang piutangnya dan kemudian merenovasi rumahnya. Kini para tetangga terheran-heran dengan perubahan itu. Seorang laki-laki yang mempunyai banyak hutang dan juga hanya bekerja sebagai buruh, tiba-tiba bisa merenovasi rumahnya dan melunasi hutang-hutangnya. Nah, dari perubahan itulah Gani bertemu dengan kakak kandungnya, yaitu sang narasumber. Sebut saja namanya adalah Tio. Tio memiliki kakak perempuan bernama Sari. Gani bertemu dengan Sari di salah satu pusat perbelanjaan yang ada di kotanya. Seperti remaja pada umumnya, mereka terjerat cinta pandangan pertama. Dari pertemuan itu, keduanya sempat bertukar nomor telepon. 1-2 kali bertemu, sampai akhirnya mereka berpacaran. Singkat ceritanya, Gani pun sudah 3 kali menyerahkan tumbal kepada sosok sesembahan, yang artinya sudah 3 tahun pula Gani melakukan ritual pesugihan. Kini Gani sudah memiliki usaha toko material yang sudah dijalankan oleh Gani dan sudah cukup besar dan juga terkenal di kotanya. Rumah yang dimilikinya sangat megah. Aset-aset yang dimilikinya pun sudah tersebar kemana-mana. Sudah tidak diragukan lagi kekayaan yang dimiliki oleh Gani. Tidak mau berlama-lama lagi dalam menjalin hubungan dengan Sari. Di tahun keempat inilah, Gani akhirnya menikahi si Sari. "Selamat ya kak, akhirnya keinginanmu menikah sudah terwujud. Semoga bisa langgeng sampai kakek nenek," ujar Tio bahagia sambil memeluk kakak ipar perempuannya. Di kamar itu Tio menemui kakaknya yang baru saja selesai didandani. Hari ini adalah pernikahan kakak iparnya. Ia terlihat cantik, memakai gaun pengantin serba putih. Tio yakin kakak iparnya saat ini pasti sangat bahagia tatkala duduk di pelaminan bersama suaminya. Setahunya Gani juga orang yang baik. Terlebih dia adalah pengusaha sukses yang memiliki toko material yang sangat berkembang. Pernikahan itu berjalan meriah. Semua tamu undangan tidak henti-hentinya memberi selamat kepada kakak iparnya dan juga si Gani. Lagu-lagu cinta terus dikumandangkan. Tio melihat wajah kebahagiaan kakak iparnya. Namun kebahagiaan itu seakan runtuh begitu saja. Kemegahan pesta pernikahan hingga doa-doa yang menyertai kebahagiaan hilang ditelan bumi. Sari tiba-tiba saja bertingkah aneh. Beberapa bulan setelah pernikahan berlangsung, Sari jatuh sakit. Katanya terkena demam, tapi demam itu tidak kunjung sembuh.
Ia bahkan sampai mengiku yang tidak-tidak. Pernah suatu hari ia seperti kesurupan, mengobrak-ngabrik kamarnya. Keluarganya sudah membawanya ke rumah sakit manapun. Tapi sampai sekarang, tidak ada dokter yang bisa mendeteksi penyakit yang dideritanya. Karena putus asa, orang tuanya pun memanggil tokoh agama untuk menghilangkan apapun yang sedang mengganggu Sari kala itu. Tapi mereka juga tidak mampu melawan kekuatan yang ada di tubuhnya. Bahkan banyak dari mereka yang justru diganggu dengan kekuatan itu. Ada yang diikuti setiap berjalan di malam hari. Ada pula yang jatuh sakit gara-gara mencoba memberikan Sari pertolongan. Mereka kelimpungan, sudah tidak tahu bagaimana cara menyembuhkan si Sari. Terlebih Sari ini sedang hamil tua. Mereka khawatir keadaan Sari yang kambuh-kambuhan itu mempengaruhi janinnya. Suatu hari ada seorang nenek tua renta yang berkunjung ke rumah. Katanya ia mendengar kabar seorang perempuan yang punya penyakit aneh. Nenek itu kemudian dituntun ke kamar Sari. Setelah melihat kondisi si Sari yang terbaring di atas ranjang, nenek itu pelan merapal mantra. Suaranya merdu sekali. Mantra yang terdengar seperti lantunan ayat suci Al-Quran, yang menyejukkan hati siapapun yang mendengarnya. Kemudian nenek itu menyuruh Tio dan juga orang tuanya untuk memegangi tubuh Sari. "Apa yang kamu mau?" tanya nenek itu. Sari tiba-tiba meraung. Kemudian ia menunjuk ke arah perutnya sendiri sambil melototi nenek itu. "Siapa yang mengutusmu ke tubuh ini?" tanya nenek-nenek itu. "Tuanku Budiman." Jawab Sari disertai tawa yang keras. Kemudian nenek itu menyuruh mereka untuk melepaskan tubuh Sari. Seakan terlepas dari mantra itu, Sari kemudian kembali tenang. Mereka menuntunnya untuk rebahan di kasurnya. Setelah selesai mengurus Sari, mereka lantas keluar kamar untuk menanyakan beberapa hal kepada nenek itu. "Apa yang terjadi dengan anak saya, Nek?" tanya ibunya Sari. "Ternyata dia sedang dirasuki oleh genderuwo yang sengaja dikirim oleh seseorang. Dengan begitu, ia akan diganggu sampai meninggal. Selanjutnya ia akan dijadikan tumbal pesugihan," jelas sang nenek. Mendengar hal tersebut, mereka langsung lemas. "Maksud nenek, Sari akan dijadikan tumbal untuk pesugihan. Siapa orang yang melakukan pesugihan itu, Nek?" tanya Tio yang panik. "Orang terdekat," jawab nenek dengan singkat. Mereka bertukar pandang. Setahunya tidak ada dari keluarga mereka yang menyimpan rahasia hitam seperti itu. Hampir semua keluarga mereka mencari penghasilan dari pekerjaan yang halal. "Suaminya sendiri," kata nenek melanjutkan. Mendengar ucapan nenek itu, sontak Tio dan juga yang lainnya tidak percaya. Mereka mengira dia adalah orang yang baik selama ini. Betapa terkejutnya mereka saat mengetahui fakta itu. Ia rela mengorbankan istrinya sendiri demi pesugihan yang dijalaninya. Mereka juga baru sadar kalau Budiman adalah nama terakhir si Gani. Dia tidak hanya ingin mengambil nyawa istrinya,
tapi juga janin yang ada di dalam kandungan anakmu. Makanya dia menunjuk perutnya saat aku tanyai. Satu-satunya cara adalah mengambil segelas air yang digunakan suami anakmu. Berikan itu kepada anakmu. Niscaya ia akan kembali seperti semula. Ujar nenek itu melanjutkan memberi nasihat. Kini tugas mencari air pesugihan itu jatuh kepada Tio. Kata nenek, Tio harus datang ke toko material tempat si Gani bekerja dan mencari gentong di ruangan yang dilarang. Tio sendiri juga tidak memberi si Gani atas kehadiran nenek sore itu. Mereka sengaja, karena setelah nenek menyembuhkan si Sari, mereka akan langsung menendang si Gani agar keluar dari keluarganya. Tapi sebelum itu, Tio harus mengambil air pesugihan dan berpura-pura ingin bermain ke toko si Gani. Setelah Tio mengetahui Gani meninggalkan tempat itu, Tio pun langsung menuju ke tempat tersebut. Ia membuka pintu itu, dan tepat di tengahnya ada sebuah gentong air yang besar, berisi banyak kembang. Tio mengeluarkan botol dari tas yang dibawanya untuk mengambil air itu. Setelah itu ia bergegas untuk pulang, memberikannya kepada kakak iparnya. Singkat kata, mereka berhasil menyembuhkan si Sari. Sari menjadi normal kembali. Janinnya pun bisa selamat. Dan dengan si Gani sudah tidak diberikan kesempatan oleh mereka. Mereka juga mendengar kalau usaha Gani tiba-tiba menjadi bangkrut. Itu karena ia gagal menjadikan Sari. Usut punya usut. Ia gagal karena menjadikan si Sari sebagai tumbal pesugihannya. Namun tidak butuh waktu lama bagi si Gani untuk meraih kesadarannya dan lari dari gua tersebut. Tawa genderuwo yang menggema semakin memacu Gani untuk lari. Dia teringat kata sang dukun, kalau yang ditemui nanti bukanlah demit sembarangan. Si dukun meminta Gani tidak berlari, namun Gani mengabaikannya. Ia memacu motornya dan pergi dari tempat itu, membuang jauh-jauh pikiran tentang pesugihan. Namun genderuwo tersebut masih tertawa, dan dengan mudahnya genderuwo itu menangkap tubuh Gani, lalu mencabik-cabiknya sebagai tumbal yang sudah dijanjikan, yaitu di tahun keempat, yang tidak lain adalah si Gani sendiri. Itulah akibatnya. Biasanya kalau target tumbalnya tidak berhasil dia jadikan tumbal, maka ini akibatnya. Pelaku sendiri yang harus menanggung akibatnya. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.